Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yakni Nabi Adam. Bumi menurut para ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Lantas, makhluk apakah itu? Mari kita simak bersama-sama kisahnya di video kali ini. Mengenai penciptaan Nabi Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa telah diciptakan di surga, yang kemudian dipaksa turun ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Akhirnya, keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Dan disinilah sudah terdapat banyak biji sawi putih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas. Unggas itu diberi nama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji itu, maka engkau akan kumatikan." Kemudian sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur oleh mereka. Yang pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji dalam 1 bulan. Biji sawi itu pun semakin berkurang setiap waktu. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas pun hanya memakan 1 biji dalam waktu 1 tahun. Namun, pada akhirnya habislah biji-biji sawi itu dimakan oleh sang unggas. Tabirun Nasar pun akhirnya mati karena tidak memakan biji-biji sawi itu. Setelah kematian Tabirun Nasar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun, tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya satu persatu. Dan apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seterusnya sampai berjumlah 70 orang laki-laki di bumi. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, 1 tahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah pun menciptakan jin. Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun,
Jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jannah. Jannah hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak dan cucunya. Menurut para ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya, Allah pun menciptakan Banul Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya, hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu memohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu di sana. Pergilah engkau, tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun, ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya. Dan demikian seterusnya, sehingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis ini mengajukan suatu permohonan pula kepada Allah. Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Lalu diturunkanlah ia
bersama 700 malaikat yang menggiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banun al-Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya, Iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Iblis atau Azazil. Firman-Nya yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman tersebut, Iblis pun menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Demikianlah kisah makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya di channel ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.